Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini sebuah film akan diceritakan berjudul Rowdy Boys. Baiklah, tanpa perlu berpanjang lagi, langsung saja simak ini dia alur cerita selengkapnya. Baiklah, sebelum masuk ke alur ceritanya, inilah dia para tokoh ataupun pemain di dalam film ini. Aksai ataupun Aki adalah pemain utama. Aksai merupakan mahasiswa Fakultas Teknik semester awal yang jatuh cinta kepada mahasiswi kedokteran. Kavya adalah mahasiswi kedokteran yang mencintai Aksai. Vikram adalah mahasiswa kedokteran yang mencintai Kavya. Viswa adalah ketua mahasiswa Fakultas Teknik. Dan Sruti adalah sahabat dari Kavya. Nah, itulah tadi para pemeran di dalam film ini. Baiklah, tanpa perlu berpanjang lagi, langsung saja simak ini dia alur cerita selengkapnya. 4 mahasiswa Fakultas Teknik mengganggu seorang mahasiswi kedokteran. Ia pun berlari ke kampusnya dan mengadu pada semua teman-temannya hingga mahasiswa kedokteran mendatangi Fakultas Teknik. Semua orang terkejut melihat keberanian mahasiswa kedokteran dan memanggil Viswa, ketua mereka. Tak lama Viswa menyusun rencana dan mengambil semua ponsel milik mahasiswa kedokteran. Mereka mempermalukan mahasiswa kedokteran dengan mendandani mereka menggunakan pakaian wanita dan menari bersama-sama, lalu direkam semua kegiatan mereka. Video menari mereka pun telah menyebar di dunia maya, membuat mereka mengadu kepada Vikram, mahasiswa yang paling pintar di Fakultas Kedokteran, untuk membalas perbuatan mereka. Tapi Vikram mengatakan kalau butuh akal dan waktu yang pas untuk membalas mereka. Aksai, mahasiswa baru teknik yang dalam perjalanan menuju kampusnya, terpana dengan seorang gadis yang berada di bus hingga ia berlari mengejar bus dan ikut menumpangi bus tersebut untuk melihat wajah cantik wanita itu. Hingga ia tidak menyadari kalau dirinya telah salah memasuki kampus. Ia memasuki area kampus kedokteran. Beberapa mahasiswa kedokteran mengerjainya untuk memberikan surat kepada mahasiswi cantik yang telah ia incar. Ternyata bernama Kavya. Kavya? Love letter. Hingga Vikram yang menyukai Kavya menjadi marah. Apalagi setelah tahu Aksai adalah seorang mahasiswa teknik. Vikram pun membawa Aksai ke lapangan bersama teman-temannya untuk mengeroyok Vikram. Tapi beberapa teman Aksai melihat Aksai dikeroyok oleh Vikram melalui drone dan langsung memanggil Viswa serta mengatakan semuanya yang mereka lihat melalui drone. Semua mahasiswa teknik berkumpul dan menyerbu Fakultas Kedokteran. Hal tersebut membuat mahasiswa kedokteran terkejut dan berhambur masuk ke dalam kampus mereka. Tapi kali ini mahasiswa teknik yang terkejut
melihat mahasiswa kedokteran bersiap menyerang mereka. Mahasiswa teknik pun berlari berhambur keluar, dikejar oleh mahasiswa dari Fakultas Kedokteran. Tak berapa lama mereka berhenti, karena mahasiswa teknik mengirimi bantuan. Mahasiswa teknik semuanya bersiap-siap untuk menyerang mahasiswa kedokteran, hingga akhirnya bentrok antara kedua fakultas tidak dapat dihindari. Mereka saling memukul satu sama lain hingga menghancurkan fasilitas umum dan membakar sebuah bus umum yang baru saja datang ke area fakultas. Tapi Aksai dengan berani naik ke atas bus dan mengalahkan salah satu mahasiswa kedokteran. Tak lama Viswa melempar sebuah bendera Fakultas Teknik dan meminta Aksai untuk mengibarkannya tanda kemenangan mereka. Berita tawuran antara mahasiswa itu pun menjadi berita utama dan disiarkan di televisi hingga ayah Aksai melihatnya langsung dan menegur Aksai untuk melakukan hal yang sedikit berguna daripada sekadar tawuran. Semua mahasiswa kedokteran maupun teknik dikumpulkan oleh rektor mereka masing-masing dan memperingatkan mereka untuk tidak lagi bentrok dalam bentuk apapun dan oleh sebab apapun. Namun mahasiswa teknik di bawah pimpinan Viswa membentuk kelompok untuk menjaga kampus mereka bernama Rowdy Boys. Aksai mulai mendekati Kavya, mulai dari menjadi pendonor darah di sebuah taman yang digelar oleh kelompok Kavya sambil membawakan bunga mawar merah. Dalam kesempatan itu, Aksai mengatakan maksudnya untuk mengajak Kavya ke pesta dansa yang digelar di fakultasnya. Kavya pun tersenyum, kemudian ia terdiam. Hari pesta pun tiba. Semua orang datang dengan pasangannya masing-masing. Aksai dan temannya saja yang masih berdiri di depan pintu gerbang berharap Kavya dan Sruti datang ke pesta. Hingga semua orang telah memasuki halaman pesta, Kavya dan Sruti belum juga datang. Tapi mereka tetap menunggu sampai akhirnya sebuah taksi datang dan menurunkan Kavya dan Sruti ke hadapan Aksai, yang sudah terkesima dengan kecantikan Kavya yang menggunakan sari berwarna biru gelap. Semua anggota pesta bertepuk tangan riuh karena akhirnya berhasil mengajak Kavya, mahasiswi kedokteran yang merupakan musuh mereka. Semua orang yang datang menikmati pesta yang telah digelar. Mereka sama-sama menari dan bernyanyi serta berfoto ria untuk menjadikannya kenangan. Semua foto-foto Sruti dan Kavya terpampang di media sosial dan diketahui oleh Vikram. Dengan menggunakan handphone Sruti, Vikram meminta teman Aksai untuk menemui Sruti di sebuah kafe. What's up? Saat di dalam kafe, tak lama Vikram beserta teman-temannya yang lain pun datang untuk memperingatkannya jangan pernah mendekati mahasiswi kedokteran. Tak lama Aksai pun datang, bersama teman-temannya juga, setelah tahu salah satu dari mereka dalam keadaan bahaya. ఎప్పుడు చూసినా మా కాలేజ్ అమ్మాయిల జోలికి వస్తా ఉంటారు Tapi mereka pun langsung meninggalkan kafe tersebut ketika melihat polisi mendatangi mereka. Mengetahui Kavya berangkat ke Tamil Nadu selama 15 hari untuk kegiatan LSM-nya, di sana Aksai langsung membereskan semua yang akan dibawanya menuju Tamil Nadu. Dibantu teman-teman satu kamarnya, Aksai akhirnya mendapatkan tiket bus menuju Tamil Nadu. Saat melihat kedatangan Aksai, Kavya merasa bahagia dan tersanjung. Mereka pun bersama-sama menikmati keindahan desa terpencil di sana
yang jauh dari hiruk-pikuk kota. చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది కదా ఆ వాటర్ చూడు ఎంత ప్యూర్ గా ఉందో. Aksai dengan senang hati menemani tugas Kavya selama ada di sana. Setelah 15 hari berlalu, mereka pun kembali ke kota melalui jalur kereta. Tapi Vikram yang mengetahui kalau Aksai menyusul Kavya di Tamil Nadu, langsung menyusulnya di stasiun untuk memberikan Aksai pelajaran, karena masih berani mendekati Kavya. Saat tiba di stasiun, Aksai terpaksa kembali ke kereta, karena handphonenya tertinggal dari dalam kereta. Ia telah melihat teman-teman Vikram ada di stasiun untuk menemuinya. Mau tidak mau, Aksai pun bersembunyi dan membuat alasan hingga Vikram membawa Kavya kembali ke rumah. గుడ్ గుడ్ Di tengah-tengah perayaan festival, Aksai yang telah berhasil masuk ke kampus Kavya kemudian disadari oleh Vikram. Aksai lalu berlari menghindari Vikram, tapi ia tidak dapat menghindari saat ia dikepung oleh teman-teman Vikram dari berbagai arah. Hingga akhirnya Aksai dipukuli oleh Vikram dengan tongkat baseball sampai Aksai mengalami luka di sekujur tubuhnya dan ia pun pingsan. Melihat Aksai pingsan, Kavya bersama teman-temannya membawa Aksai ke rumah sakit mereka dan memberikan pengobatan yang terbaik untuk Aksai. Kavya juga menunggu Aksai sadarkan diri, dan hal itu membuat Vikram menjadi marah dan ingin mengeluarkan Aksai dari rumah sakit tersebut. Tapi Kavya menantangnya dan mengatakan bahwa ia akan tetap bersama Aksai dan memutuskan untuk hidup bersama dengannya agar permusuhan di antara dua fakultas pun menjadi lebih mereda. Kavya membereskan semua keperluannya untuk tinggal bersama dengan Aksai. Begitu juga Aksai yang mendapat penolakan dari orang tuanya, akan tetapi Aksai tetap dengan pendiriannya. Hingga orang tuanya tidak mampu berkata-kata lagi dan tidak mampu mencegahnya. ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలుసారా నీకు? బైక్ మీద ఎప్పుడైనా రొమాన్స్ చేయడం. నాన్న నా మాట కొంచెం వినిపించుకోరా ఇంకోసారి Semua mahasiswa teknik mendatangi kampus kedokteran untuk menjemput Kavya. Semua orang merasa bahagia melihat Kavya memilih jalan untuk bahagianya. Bahkan Viswa dan teman-teman dari Fakultas Teknik mengumpulkan sumbangan untuk memberi bantuan kepada Aksai agar bisa mengontrak rumah. Akhirnya kehidupan baru Aksai dan Kavya dimulai. Tapi tidak melewati batasan mereka karena mereka mempunyai tujuan membuat Fakultas Teknik dan Kedokteran tidak lagi bermusuhan. Kedua universitas itu pun mengadakan ujian. Semua mahasiswa bekerja keras untuk bisa lulus dalam semua mata kuliah. Hingga pengumuman itu pun tiba. Aksai mengalami gagal di 3 mata kuliah dan Kavya mengalami gagal di 1 mata kuliah. Hingga ia merasa sangat sedih. Terlebih saat di kampus, ia ditekan oleh dosennya untuk kembali menjadi mahasiswi tercerdas di kampus mereka. Hal itu membuat perubahan sikap Kavya kepada Aksai. Melihat perubahan sikap Kavya, Aksai pun berniat memohon maaf padanya, tapi sebelum meminta maaf, Kavya telah lebih dulu meminta maaf kepada Aksai. Hal itu membuat Aksai tersadar kalau ia harus lebih bertanggung jawab kepada Kavya. ఏట్రా నాకు దెబ్బలు తగిలినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చింది అందుకేరా ఆమె సూపర్ ఉమెన్ Hingga perubahan sikap positif Aksai pun membuat Kavya menjadi bahagia. Apalagi sekarang Aksai sudah mendapat pekerjaan bernyanyi di salah satu orkestra di kotanya. Kehidupan mereka pun berubah menjadi lebih indah. Karena Aksai memberikan waktu pada Kavya untuk bisa belajar lebih giat hingga ia tidak lagi gagal dalam ujiannya. Tapi lagi-lagi Kavya gagal di mata ujian forensik. కావ్య నేను మాక్ టెస్ట్లో ఫెయిల్ అయ్యాను ఈ సబ్జెక్ట్ చాలా కష్టంగా ఉంది Aksai memberikan ide agar Kavya lebih meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama dengan Vikram. Aksai memberikan kepercayaan pada Kavya sepenuhnya
Sementara Aksai bekerja lebih giat sambil terus berkuliah. Namun saat di apotek, Aksai bertemu dengan ayah Kavya yang menuntut Aksai bertanggung jawab pada kehidupan Kavya. Jika ia ingin hidup bersama dengan putrinya, karena ia sudah tidak ingin lagi membiayai kuliah Kavya hingga akhir. Ia juga menekankan Aksai untuk menjauhi putrinya agar tidak gagal menjadi seorang dokter. Hingga saat ulang tahunnya, Kavya sengaja membuat kejutan ulang tahun untuk Aksai. Tapi ia cemburu melihat kedekatan Kavya dengan Vikram yang saat itu berada di rumah mereka untuk memberi kejutan kepada Aksai. పార్టీ మ్యూజిక్ పెడతాను ఆగండి లెట్స్ డాన్స్ నా బర్త్డే కదా నేను చిల్ అవుతున్నాను కమాన్ కమాన్ పిచ్చి పట్టిందా నీకు? అవును పిచ్చి పట్టి Hingga tanpa sadar, Aksai meluapkan kemarahannya dan membuat Kavya bersedih lalu kecewa hingga memutuskan untuk meninggalkan Aksai sendiri di rumah tersebut. Sepeninggal Kavya dari rumah itu, Aksai merasa sangat kehilangan. Ia begitu merindukan Kavya di sisinya, tapi ia juga harus merelakan Kavya agar bisa menjadi dokter seperti cita-cita ayahnya. Walau hancur, Aksai mencoba bangkit dan membuktikan pada semua orang kalau dirinya bisa bertanggung jawab. Di tengah keterpurukannya, Aksai membentuk band bersama teman-temannya. Dengan menggunakan gitar pemberian Kavya terakhir kalinya, band itu pun menjadi terkenal dan banyak diundang kepada banyak acara. Wisuda di Fakultas Kedokteran untuk Kavya pun digelar. Kavya menjadi lulusan terbaik tahun ini, disusul Vikram yang menjadi runner-up. Ayah Kavya yang menghadiri acara tersebut sangat bangga terhadap keberhasilan putrinya. Hingga mereka semua terkejut melihat kehadiran Aksai di tengah-tengah mereka sebagai bintang tamu. Air mata Kavya menetes begitu saja melihat Aksai di hadapannya. I'm really sorry Vikram. Di hadapan umum, Aksai meminta maaf pada Kavya dan juga ayah Kavya. వాడు చాలా మంచోడప్పా. వాడికన్నా బెటర్ నాకెవరు దొరుకుతాడప్పా. Melihat ketulusan cinta putrinya, dan Aksai ayah Kavya mengizinkan putrinya menemui Aksai di panggung. Kavya lalu berlari mendekati Aksai dan memeluk erat dirinya. Aksai pun membalas pelukan Kavya karena ia juga sangat merindukannya. Dan film pun selesai. తండ్రి తండ్రి. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Rowdy Boys. Permusuhan dalam bentuk apapun memang tidak layak untuk dijadikan contoh ya sahabat. Mari kita selalu hidup rukun dan damai. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, sampai ketemu lagi ya sahabat. Sehat selalu. Wassalamualaikum.